Nah, Sekolah Tinggi Intelijen Negara ini merupakan sekolah di bawah naungan BIN ya, Badan Intelijen Negara. Dan memang untuk STIN ini begitu banyak diminati karena ya kalian tahu lah yang namanya intelijen ya itu keren, kemudian tugasnya wah the best lah karena bisa membuat negara ini safety tentunya. Dan memang untuk lulusan dari STIN ini memang jangan lupa untuk bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatat, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses si Pencatat. Dan untuk mengenai testimoninya kalian bisa lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv, kalian bisa lihat, kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah seperti ini, kalian bisa cari testimoninya karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler atau belinya dengan DM @taruna_indonesia_tv. Jadi hanya dua, di Shopee dan reguler di DM @taruna_indonesia_tv karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi, kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini hanya harganya 50.000. Welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Tesa Putra. Dan kembali lagi ke channel kakak. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, kemudian like, share, serta hit button loncengnya agar selalu mendapatkan notif terbaru video-video tentang perguruan tinggi kedinasan terupdate tentunya. Nah, pada video kali ini kakak ingin memberikan info tentang Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Dan memang STIN ini sudah banyak yang request di komen-komen. Jadi kalau misalnya kalian ingin request video, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya banyak yang berminat untuk video itu dibuat, kakak akan buatkan video ini. Sama seperti sekarang, kakak akan membuat tentang Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Dan kebetulan kakak sudah mendapatkan informasinya dan kakak print. Dan ada beberapa info yang ingin kakak sampaikan, tapi sementara kakak sampaikan di part pertama dulu karena memang banyak sekali infonya yang kakak dapat. Dan nanti kakak akan sampaikan satu persatu. Tapi di sini kakak ingin membahas dulu apa sih sebenarnya Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Nah, Sekolah Tinggi Intelijen Negara ini merupakan sekolah di bawah naungan BIN ya, Badan Intelijen Negara. Dan memang untuk STIN ini begitu banyak diminati karena ya kalian tahu lah yang namanya intelijen ya itu keren, kemudian tugasnya wah the best lah karena bisa membuat negara ini safety tentunya. Dan memang untuk lulusan dari STIN ini memang the best kakak akui, dan kakak pribadi sangat mengidolakan lulusan STIN. Tapi kakak anehnya baru tahu STIN ini semenjak kakak masuk di sekolah kedinasan. Sebelumnya mah kakak nggak tahu sekolah kedinasan itu apa, bahkan PKTJ pun dulu kakak nggak tahu. Yang kakak tahu cuma Universitas Indonesia, kemudian UGM, dan lain sebagainya. Dan sekarang kakak mempelajari dan mendapatkan infonya untuk STIN atau Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Jadi untuk tes masuk STIN itu termasuk informasi yang banyak diminati. Oleh karena itu kakak akan membahas tes STIN, dan berikut merupakan tes-tes yang harus kalian lalui untuk masuk di STIN. Yang pertama adalah tes administrasi. Tes administrasi ini terdiri dari surat izin dari orang tua atau wali. Jadi memang untuk STIN ini berbeda ya, berbeda dari sekolah kedinasan lainnya. Yang pertama, kalian harus memiliki surat izin dari orang tua atau wali kalian. Kemudian salinan atau fotokopi raport yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Kemudian ada surat keterangan berbadan sehat serta tidak buta warna dari RSUD atau puskesmas. Jadi di sini boleh puskesmas ya.
Kemudian surat keterangan bebas dari narkoba dari RSUD. Nah, kalau bebas narkoba itu harus dari RSUD. Kemudian jangan lupa kalian harus membuat SKCK dari kepolisian setempat. Nah, saran kakak sih mending ke Polres saja, karena memang Polres tingkatannya di kabupaten, so juga pelayanan lebih cepat. Kakak sarannya sih di Polres saja. Setelah kalian membuat SKCK, kalian juga harus membuat surat keterangan belum pernah menikah dari kepala desa atau kelurahan. Nah, jadi ya, bagi kalian yang tempatnya masih berstatus desa, kalian buat surat keterangan belum menikah itu di kantor desa dan ditandatangani oleh kepala desa. Kalau misalnya kalian tinggal berstatus kelurahan, ya kalian harus membuat surat keterangan belum menikah di kantor lurah dan ditandatangani oleh kepala lurah kalian. Kemudian setelah surat keterangan belum pernah menikah, kalian juga harus memiliki satu buah foto berwarna berukuran 4x6 sebanyak 6 lembar. Jadi kalian harus menyiapkan foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar. Bagi putra, ini berlatar belakang berwarna merah, dan untuk putri itu berlatar belakang berwarna biru. Nah, jadi untuk pria itu latar belakang foto 4x6-nya adalah merah. Kemudian untuk putri itu foto 4x6-nya itu berlatar belakang biru. Nah, jadi seperti itu. Kemudian bentar, kakak mau set dulu. Kemudian setelah kalian harus menyiapkan foto, kalian juga harus menyiapkan fotokopi dari akte kelahiran atau kenal lahir. Nah, di sini banyak yang bertanya juga kemarin, Kak, bagaimana kalau misalnya akte kita hilang? Nah, kalau misalnya akte kalian hilang, kalian harus membuat surat keterangan, dan kalau bisa buat lagi sih, kalau bisa. Kalau enggak ya kalian harus buat surat keterangan bahwasannya itu menunjukkan bahwa kalian lahir di tempat ini, tanggal ini, sekian dengan nama ini dan lain-lain seperti itu. Kemudian setelah fotokopi akte kelahiran atau kenal lahir, kalian juga harus membuat daftar riwayat hidup secara singkat. Nah, untuk daftar riwayat hidup biasanya itu ada formatnya. Kalau misalnya nggak ada formatnya, kalian bisa search di Google bagaimana cara membuat daftar riwayat hidup untuk melamar pekerjaan seperti itu. Karena sama mirip untuk melamar pekerjaan atau to the point aja. Contoh daftar riwayat hidup untuk melamar sekolah kedinasan itu juga bisa. Kemudian setelah kalian membuat daftar riwayat hidup, kemudian kalian harus memiliki fotokopi KTM atau kartu tanda mahasiswa bagi peserta yang sedang kuliah di PTN. Nah, jadi bagi kalian yang udah kuliah itu mau mendaftar STIN, kalian bisa menyertakan KTM. Jadi kalian tidak mengundurkan diri secara tiba-tiba. Kalian harus secara gentle lah mengundurkan diri. Makanya di sini disediakan fotokopi KTM gitu katanya. Kemudian kalau misalnya masih SMA sih biasanya fotokopi KTP ya, kartu tanda penduduk. Nah, banyak menanyakan, Kak, bagaimana kalau kita belum punya KTP? KTP bisa diganti dengan surat keterangan telah melakukan rekaman atau suket KTP dari Dukcapil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, kalian dapatkan itu karena biasanya kalau misalnya kalian tidak punya KTP dan kalian membuat KTP baru, biasanya kan lama tuh jadinya sekitar 6 bulan. Waktu kakak juga pribadi 6 bulanan waktu itu, jadi lama nunggunya. So kalian bisa ganti KTP itu dengan surat keterangan telah melakukan rekaman EKTP seperti itu. Dan itu hanya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil. Nah, setelah berkas itu ada, kemudian berkas itu dimasukkan ke dalam map merah untuk putra serta map biru untuk putri. Jadi berkas-berkas yang sudah kakak sampaikan tadi, dan tolong kalian catat ya agar kalian tidak lupa dan bisa menyiapkannya dari sekarang. Berkas-berkas itu kalian jadiin satu, kemudian masukkan dalam map merah untuk putra serta map biru untuk putri. Nah, seperti itu. Kemudian calon peserta bisa memilih jadwal dan tempat seleksi dengan menuliskan pada kiri atas amplop. Oh, jadi kalian itu bisa memilih jadwal dan tempat seleksi dengan menuliskan pada kiri atas amplop. Nah, jadi itu untuk tes administrasi dari
Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Untuk tes selanjutnya mungkin kakak akan lanjutkan di part 2 karena memang di sini banyak sekali infonya, dan kakak akan sampaikan kembali di part 2, jadi ditunggu aja. Karena kalau kakak sampaikan banyak sekarang, takutnya video itu monoton dan kalian bosan menontonnya. Jadi sementara kakak akan sampaikan mengenai berkas saja dulu, berkas yang harus kalian siapkan untuk mendaftar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Dan kemudian di sini kalian juga harus menyiapkan fotokopi rapor kelas 10, 11, 12, kemudian fotokopi ijazah. Itu juga harus kalian persiapkan. Ini untuk yang berkas-berkas yang harus kalian scan ya. Kemudian yang pertama, kakak ulangi aja lah. Ini berkas yang untuk kalian scan. Yang pertama adalah fotokopi rapor kelas 10, 11, serta 12. Kemudian fotokopi fotokopi ijazah akhir. Kemudian scan surat izin dari orang tua untuk mengikuti pendidikan STIN dan karir selanjutnya. Kemudian scan surat bebas narkoba dari institusi yang berwenang yang kakak sampaikan tadi, RSUD. Kemudian scan surat kesehatan tidak cacat jasmani, tidak cacat rohani, dan tidak buta warna dari RSUD juga. Kemudian memenuhi tingkat kebugaran standar umum, nanti ada tes fisiknya ya tersendiri. Kemudian surat rekomendasi dari kepala sekolah yang bersangkutan, ini juga di scan. Dan yang terakhir pas foto digital berwarna baru, warna latar belakang merah, ukuran 4x6. Nah, ini untuk cowok sudah kakak sampaikan yang tadi. Kenapa di sini pas foto digital itu artinya soft copy-nya ya, soft copy dari foto kalian, bukan yang dicetak, karena ini semua nanti akan dikirim ke email panitia STIN. Nah, jadi ada 8 berkas yang harus kalian siapkan juga. Selain berkas yang pertama tadi kakak sampaikan untuk fotokopiannya, kalian juga harus menyiapkan berkas yang untuk scan-scanannya agar kalian kirim nanti ke email panitia dari seleksi STIN ini, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Nah, jadi mungkin itu aja video yang dapat kakak sampaikan pada kali ini mengenai STIN, dan ditunggu part selanjutnya karena kakak akan membahas tahapan tes dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Dan bagi kalian yang bisa lolos dari STIN, kakak apresiasi dan kakak akan memberikan applause, big applause, karena memang the best lah. Kakak sangat mengagumi, jujur kakak sangat mengagumi. Mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada salah tingkah. Dan jangan lupa tetap subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian, and see you next time.